Puji syukur alhamdulillah pada pagi ini kita bisa berkumpul di ruangan sederhana ini dalam rangka tugas saya dalam pendidikan guru penggerak, yaitu menyampaikan pemahaman konsep dan pengalaman penerapan budaya positif. Sebelumnya saya sampaikan pertama sekali yaitu Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya Bapak Ibu Majelis Guru yang sudah bersedia hadir pada kesempatan ini, saya ucapkan terima kasih. Kemudian dalam penerapan pemahaman konsep dan pengalaman penerapan budaya positif ini, marilah sebelum kita memulai, mari kita membaca berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa. Berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, saya langsung saja menyampaikan pemahaman konsep dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Apa saja yang akan saya sampaikan di sini, mudah-mudahan kedepannya kita bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita dengan alur atau sesuai dengan teori atau yang sudah diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional kita. Yang pertama adalah tentang perubahan paradigma belajar, meluruskan miskonsepsi atau salah pemikiran tentang kontrol menurut Dr. William Glasser. Yaitu pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Terutama di saat kita menyuruh anak murid berbaris, padahal di sana kita melakukan kontrol, tapi sebenarnya tidak. Kalau seandainya murid itu menolak, sah-sah saja gitu. Murid itu melakukan itu bukan karena dari dalam dirinya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Dari kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Mungkin tujuan murid tadi mau mengikuti apa yang disuruh gurunya itu karena takut gitu ya, atau karena takut dihukum atau segala macamnya, kalah dari kesadaran diri murid tersebut. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya. Ini dengan kita selalu memberikan nasihat-nasihat yang kita berikan, berharap lama-kelamaan murid itu akan menyadari apa yang Bapak Ibu sampaikan. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Ini contohnya di saat kita pembelajaran sering kita mengatakan, apakah tidak kasihan dengan orang tua kalian yang sudah susah payah memberikan uang jajan atau memberikan fasilitas sama kalian, sementara kalian tidak belajar dengan sungguh-sungguh. Ini kita berharapnya mereka berubah, tapi ternyata tidak. Mereka malah menganggap dirinya itu adalah orang yang gagal, bukan membawa kepada perubahan yang lebih baik. Kemudian lagi ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini banyak orang dewasa yang percaya bahwa
Mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Ini juga sering kita lakukan di sekolah terhadap anak-anak murid kita. Memaksa, ini akhirnya perginya nanti sebagai penghukum apabila anak yang kita paksa itu tidak mau mengikuti apa yang kita mau sebagai guru. Kemudian ini paradigma stimulus respon lawan teori kontrol. Apakah selama ini respon yang kita berikan atau teori kontrol terhadap peserta didik kita? Yang pertama adalah realitas atau kebutuhan kita sama, itu menurut stimulus respon. Sementara teori kontrol, kebutuhan kita itu ternyata berbeda, tidaklah sama. Yang kedua, semua orang melihat hal-hal yang sama, itu menurut stimulus respon. Sementara menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ketika kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita, orang berpandangan sama dengan kita, sementara teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini juga kita bisa terapkan terhadap peserta didik kita, bahwa pandangan anak-anak didik kita itu juga berbeda, tidaklah sama dengan pandangan kita sebagai guru. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, itu stimulus respon. Ternyata teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Seperti yang kita buat juga terhadap anak murid kita, bahwa kita bisa mengontrol anak itu sesuai dengan keinginan kita sebagai guru. Ternyata itu tidak boleh dilakukan. Anak murid itu juga punya tujuan. Apa yang mereka lakukan itu ada juga alasannya. Kemudian saya biasa mengontrol orang lain. Kalau teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini yang perlu kita tanamkan pada diri kita. Dengan mengetahui teori-teori ini, kita mungkin nanti akan mengurangi sedikit demi sedikit apa yang telah kita perbuat selama ini. Mudah-mudahan bisa merubah secara perlahan, karena dari dulu-dulunya sudah tertanam, sudah mengakar hal-hal kontrol terhadap peserta didik kita. Kemudian lagi, ini yang penting sekali, makna disiplin. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah sudah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Dan kemudian apa kaitannya dengan nilai kebajikan? Sekarang saya tanya dulu sama Bapak Ibu semua, apakah sekolah kita sudah bagaimana penerapan disiplin di sekolah kita? Apakah sudah efektif atau belum, atau sedang-sedang saja, atau bagaimana? Boleh beri pendapatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan pandangan yang kita baca tadi, menurut teori William gitu ya, sebenarnya ini tidak berubah menurut kita. Artinya kita harus banyak lagi mengoreksi kita masing-masing, karena antara kontrol potensial antara kemauan dengan keinginan itu, seperti stimulus ini biasanya lahir dari kita sendiri. Kita memahami bahwa oh ini bagus, oh ini baik, lalu kita paksakan keinginan kita. Nah, ketika kita belajar teori kontrol, ini kan di luar dari keinginan kita sebahagian ini. Contohnya, saya kasih contoh yang konkret, bahwa kita berharap
bahwa anak ini harus seperti ini dan hasilnya besok seperti itu kan seperti itu. Ini menurut kita, padahal sebenarnya ternyata tidak. Jadi stimulus atau respon lawan kontrol kita itu yang kita sampaikan tadi itu bisa kita lihat dengan jelas bahwa ternyata selama ini belum sesuai apa yang kita terapkan, terutama poin-poin kedisiplinan kita. Nah, kita contohkan, kita akui saja kelemahan kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita kan menginginkan seorang guru, kamu harus seperti ini, kamu besok akan menjadi ini, kan seperti itu. Ternyata dalam realitanya di lapangan banyak kok anak-anak nakal itu yang menjadi orang yang berguna. Ternyata banyak orang anak-anak nakal itu menjadi orang-orang yang yang tahu cara menghargai orang lain, gitu kan? Nah, kalau kita larikan kepada kedisiplinan kita. Jadi rasanya mungkin kita perlu membenahi diri agar perilaku ini kita tahu apa sebenarnya yang disiplin itu. Ternyata bukan, kalau menurut teori ini ya, di samping kita memulai dari diri kita sendiri, kita harus bisa menyesuaikan diri terhadap teori-teori kontrol stimulus yang yang kita pelajari ini. Mungkin ini dulu, terima kasih. Terima kasih Pak Gusri atas pendapatnya atau masukannya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau memberikan pendapatnya? Apakah penerapan disiplin di sekolah kita ini sudah efektif atau bagaimana? Ya, silakan. Terima kasih. Mungkin ada sedikit berbeda pandangan terhadap Pak Gusri tadi. Kalau menurut saya, aturan penerapan disiplin di sekolah saya kira itu sudah mutlak ya. Artinya apa? Aturan di sekolah itu telah ditentukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten, setelah itu Kementerian Pendidikan, dan dari aturan-aturan sesuai dengan rapat Dewan Guru. Jadi artinya aturan disiplin yang harus kita terapkan telah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Cuman dalam berjalannya waktu, dalam penerapan disiplin itu yang belum mencapai. Jadi disiplin yang telah diterapkan, yang telah diaturkan oleh Dinas Pendidikan maupun dari sekolah itu tidak berjalan. Artinya ada kekurangan pada diri kita selaku penerap disiplin. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kebiasaan oleh peserta didik yang telah lalu terbawa-bawa sehingga disiplin tadi tidak terpenuhi seutuhnya. Nah, apakah efektif atau tidak efektif? Sebetulnya disiplin yang telah dibakukan tadi itu apabila dijalankan dengan benar-benar itu menjadi efektif, karena itu melalui kajian-kajian yang cukup panjang. Dalam penerapannya saja, kadang kita selaku guru juga tidak disiplin. Maka bagaimana anak mau disiplin, gurunya tidak disiplin? Jadi istilah orang, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah, seperti itulah kira-kira. Jadi kalau penerapan disiplin, kalau menurut saya sesuai aturan yang berlaku itu sudah bagus, cuman masih kurang efektif karena kita selaku penerap disiplin tadi juga melanggar disiplin. Nah, demikian kalau dari pandangan saya. Terima kasih masukan dari Pak Muholis. Jadi dapat saya simpulkan pendapat dari Bapak Gusri tadi dengan pendapat Pak Muholis, sepakat penerapan disiplin ini memang sudah ada aturannya. Memang sebuah instansi atau institusi itu wajib mempunyai disiplin. Apa itu di sekolah, baik itu perusahaan, ada disiplin kerja, wajib ada aturannya. Jadi tinggal lagi kita sebagai warga sekolah menerapkannya dengan
baik. Itu yang dapat saya simpulkan. Bagaimana seorang peserta didik itu bisa disiplin, kita gurunya dulu harus disiplin, karena kita sebagai guru adalah bikin gugur dari diri. Baik, selanjutnya makna disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Kata disiplin, apa yang terbayang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makna disiplin menurut kita sendiri ya. Kategori makna disiplin ini menurut saya banyak. Dari segi waktu, yang pertama ini sesuai dengan tepat waktu. Apapun yang kita lakukan di tepat waktu yang sesuai yang telah ditentukan. Contoh, saat kita pikir di kelas, di hari kelas, jam apa kita pikir, hari apa? Hari Selasa umpamanya. Kita membalaskan anak 7.15. Berarti kita bekerja untuk mencapai waktu yang telah ditentukan. Itu segi waktu yang di sekolah. Kemudian dari segi waktu mengajar. Jam berapa kita masuk kelas? Jam 7.30 atau jam 8 kita sudah mulai masuk kelas. Kemudian jam istirahat juga disesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan. Dimulai dari diri kita sendiri untuk melaksanakan disiplin waktu itu, baru dilaksanakan penerapannya sesuai dengan aturan-aturan yang ada di sekolah. Terima kasih masukan dari Bu Erlinda. Beliau mengatakan disiplin itu ada tentang waktu, baik itu waktu pikir atau waktu apapun dalam mengerjakan sesuatu. Dicontohkan waktu saat melaksanakan tugas kita sebagai guru di sekolah. Ada lagi Bapak Ibu yang mau memberikan masukan pendapatnya? Baik, kalau oke. Jadi kalau kami menangkap dari kata disiplin ini sebenarnya adalah kebiasaan dari perilaku kita sehari-hari. Nanti yang mana hasilnya nanti tertuang dalam perilaku kita. Yang namanya disiplin itu ya secara umum tentu tanpa ada aturan pun pengaruh dari disiplin ini sangat luar biasa. Seperti mana yang kita ketahui, kita tadi contoh ditiru oleh yang hadir kita, ya tanpa kita aja ini bagus. Nanti ada yang terpengaruh, yang ingin mengikuti seperti inilah gitu. Ada nilai-nilai positif thinking. Terima kasih. Baik, saya ulangi kembali pendapat dari Pak Guru Sri. Kata disiplin atau makna disiplin itu sama dengan kebiasaan. Baik ya. Di slide di depan juga sudah terlihat kebanyakan orang yang menghubungkan kata disiplin itu pasti dengan tata tertib, aturan, teratur, atau patuh terhadap peraturan. Juga sering dihubungkan dengan hukuman. Apabila melanggar pasti ada hukumannya, pasti ada sanksinya. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak diletakkan sama sekali. Ini perlu juga kita refleksi kembali apa tindakan-tindakan kita dalam menegakkan disiplin di sekolah kita selama ini. Mudah-mudahan hukuman ini lambat laun pelan-pelan bisa kita rubah, atau bisa kita tidak gunakan sama sekali lagi untuk mendisiplinkan baik diri kita sendiri maupun peserta didik. Baik,
Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bayangkan di saat kita memberi sanksi, memberi hukuman kepada peserta didik kita menghukum itu pasti ada ketidaknyamanan di sana. Ya, tapi selama ini kita tetap melakukan memberi sanksi dan memberi hukuman, berharap anak tersebut berubah atau ada efek jerahnya. Kemudian Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Yang diharapkan itu adalah kesadaran betul-betul dari dalam diri kita masing-masing. Bukan karena dan karena. Saya mau datang cepat biar penilaian bagus dari kepala sekolah. Atau murid pun juga demikian. Saya masuklah cepat biar nanti saya dicap anak yang baik sama ibu dan bapak guru. Ini motivasi yang seperti ini adalah motivasi yang datangnya dari luar, tapi yang diminta disiplin itu datang dari dalam. Ini tugas kita sebagai guru untuk menciptakan bagaimana sih membuat kesadaran yang timbulnya dari dalam. Karena yang berasal dari luar itu adalah sifatnya sementara, tidak lama. Tapi kalau sudah menyadari dari dalam diri sendiri, pasti di sana tidak ada kata keterpaksaan. Kemudian lagi, pemikiran Ki Hajar ini sejalan dengan pandangan Diana Colson dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001, menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Kemudian disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Ini juga baru saya sadari. Baru sekarang juga saya tahu ternyata disiplin itu bukan aturan, bukan apa, ternyata pengikut atau muridnya disiplin. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik atau dari dalam, bukan yang dari luar. Kemudian lagi, disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai. Ini ternyata dalam sekali makna disiplin, walaupun hanya satu kata, ternyata luas sekali penjabaran yang ada di dalam kata disiplin tersebut. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan. Nanti untuk slide berikutnya nilai-nilai kebajikan yang besar ini akan kita pelajari. Kemudian lagi, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang besar, yang memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Maksudnya, nilai-nilai kebajikan universal ini adalah nilai-nilai yang diakui kebenarannya oleh semua orang, bukan hanya orang Indonesia saja, orang luar, dan pokoknya semua orang mengakui nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal. Seperti kalau sekarang kan, kalau di bank kalau dulu dilarang merokok di area ini, tapi kan cuma ditantang pelajar. Tapi sekarang katakan kebajikan yang universal itu dirubah menjadi bebas asap rokok.
Tidak ada lagi kata tidak. Kalau kata tidak digunakan itu artinya adalah seseorang itu merasa diperintah. Tapi kalau menggunakan kata bebas bebas asap rokok, ketika ada satu orang pun yang menyangkal bahwa itu adalah kata-kata yang tidak bagus. Orang mengatakan itu semua adalah kata-kata yang baik untuk semua orang. Tidak ada kata paksaan di sana. Tidak ada merasa tertekan atau melakukannya, tidak ada rasa paksaan. Karena dengan kata demikian, dengan kesadaran diri, oh ternyata karya bebas merokok, diri sendirilah yang mengartikannya. Semua orang mengakui di era tersebut, misalnya dalam suatu bank atau rumah sakit, kita berada dalam rumah sakit, berarti ini dilarang untuk melakukan merokok. Ini nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut seseorang, nilai-nilai merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan sifat-sifatnya positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu atau setiap orang. Beberapa institusi atau organisasi pendidikan telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ini ada 5 elemen. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga gotong royong. Yang keempat berkebinekaan global. Yang kelima bernalar kritis dan kreatif. Nilai-nilai pelajar profil Pancasila. Bisa disimpulkan bahwa sebagian institusi atau organisasi saling memiliki nilai-nilai kebajikan yang sama, karena nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Makanya yang pertama itu beriman dan bertakwa terhadap bukan Allah, bukan apa yang terhadap Tuhan Yang Maha Esa, karena semua agama dirangkum di sana. Kemudian lagi profilnya ini tadi kreatif, ini nilai-nilai keyakinan. Kalau menurut profil pelajar Pancasila ada 6, kemudian menurut Ibu Primarius Program ada 10. Ya ada 10 ya, ada 12. Ini ada toleransi, rasa hormat, ini semua nilai-nilai kebajikan. Kemudian 9 pilar karakter, juga ada banyak ya, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Pokoknya semua nilai-nilai yang bersifat global, apa semua orang mengakui itu bahwa nilai-nilai yang penuh dengan kebaikan. Tidak ada satupun orang yang bisa menyangkalnya. Kemudian ini petunjuk hidup dan keterampilan hidup, mulai dari keterampilan hidup, petunjuknya, nih dapat dipercaya, lurus hati. Inilah nilai-nilai kebajikan yang diharapkan setiap individu memiliki. Jadi kita sebagai guru juga diharapkan bisa menanamkan ini semua terhadap peserta didik kita pelan-pelan ya. Jangan berpikir dulu payah anak murid ini, jangan berpikir demikian dulu. Lambat laun kalau kita berusaha pasti akan terwujud. Kemudian ini juga contoh nilai-nilai kebajikan ada rasa empati, kontrol diri, rasa humor, toleransi, ya. Kemudian ini lagi, ini juga yang sangat penting sekali, teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Inilah dia hal pokok yang pentingnya kita pahami dulu, baru kita bisa menerapkan bagaimana sih seharusnya disiplin di sekolah kita. Kemudian menurut Jan Nicholson juga dalam bukunya ini Restructuring Schooling Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama,
untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat yang paling rendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Misal, kalau saya tidak datang beberapa hari, mungkin ada teguran dari kepala sekolah, mungkin ada tunjangan atau segala macamnya yang tidak akan dibayarkan. Ini dia, menghindari ketidaknyamanan. Motivasinya itu dia melakukan itu karena menghindari hukuman itu, karena menghindari rasa tidak nyamannya saja, bukan dari dalam diri mereka. Kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kadang-kadang kan ada juga tuh anak murid kita berlaku karena ingin mendapat pujian. Ya, ada karena atau ada sebab mereka mau melakukannya. Suatu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ada yang mendapatkan rasa dihargai, ada yang mendapatkan imbalan, ada saat kita berikan kepada anak murid. Nanti kalau anak-anak bisa jawab, ibu akan bagi permen. Atau anak-anak nanti kalau bisa jawab, ibu akan kasih bintang. Nanti ada dia motivasinya untuk imbalan dari tindakan yang mereka buat. Ini juga sifatnya berasal dari luar, bukan dari dalam. Kemudian hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Seperti kita melakukan terhadap anak murid kita, apabila dia melanggar, pasti kita memberikan hukuman atau konsekuensi atas pelanggaran yang mereka lakukan. Adakah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Bila sama, di mana persamaannya? Bila berbeda, bagaimana perbedaannya? Apa yang bisa nih? Sama tidak hukuman dengan konsekuensi? Apabila sama, di mana persamaannya? Apabila berbeda, di mana perbedaannya? Please. Lagi. CL. Terima kasih. Tadi kita bicara tentang perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Sebenarnya kalau hukuman ini ya, kalau dari segi perbedaannya ada sebenarnya. Kalau hukuman itu adalah itu terhadap apa yang kita hukum gitu kan. Karena konsekuensi itu adalah ya seperti orang yang bersalah ini ya harus dilakukan. Nah, yang namanya hukum itu harus dilaksanakan. Kalau seandainya tidak dilaksanakan, tidak ada konsekuensi. Tidak betul dirinya seperti itu. Di antara hukuman dengan konsekuensi ini sebenarnya identik sekali. Nah, seperti itu. Saya rasa seperti itu. Yang disampaikan pendapatnya? Baik, menambahkan sedikit. Apakah ada perbedaan, persamaan antara hukuman dan konsekuensi? Yang namanya hukuman berarti apabila dikatakanlah anak itu melakukan pelanggaran,
kita akan melakukan hukuman. Artinya apa? Sanksi. Ya, sanksi yang kita berikan terhadap anak. Kemudian konsekuensi. Konsekuensi itu adalah sesuatu hal kesepakatan apa yang akan kita berikan sanksi terhadap anak tersebut. Contoh, ketika anak itu melanggar aturan, kita kasih sanksi. Kemudian apa konsekuensi dari hukuman dari hal yang dilanggar tadi? Seumpamanya berdiri, seumpamanya hukuman itu kita laksanakan, berarti konsekuensinya kita suruh anak tersebut berdiri, begitu. Ya. Terima kasih jawaban dari Pak Gusti dan Bu Misna Andriani. Jadi ada beda atau tidak antara hukuman dan konsekuensi? Kalau dari Pak Gusti tadi ada beda-beda tipis gitu. Berarti hampir sama kalau cuma beda-beda tipis. Kalau Bu Mis ada. Saya tangkap tadi kalau konsekuensi ada kesepakatan dulu. Itu ya yang saya tangkap tadi. Kalau hukuman tidak. Baik. Sebelumnya saya jelaskan sedikit. Kata disiplin tanpa tambahan kata positif di belakangnya. Disiplin positif. Kita hilangkan positifnya. Sesungguhnya sudah merupakan identitas sukses. Disiplin aja sudah dikatakan sukses. Dan hukuman merupakan identitas gagal. Ini sangat jauh sekali perbedaannya. Kalau sudah disiplin, kita sudah bisa membayangkan kesuksesan. Apabila hukuman ternyata langsung dicap sebagai gagal. Disiplin yang sudah bermakna positif terbagi dua bagian, yaitu dalam bentuk konsekuensi dan dalam disiplin dalam bentuk restitusi. Ternyata hukuman bukanlah suatu disiplin. Ini bisa kita menjawab pertanyaan tadi, apa sih, ada nggak beda disiplin, beda hukuman dengan konsekuensi? Hukuman sifatnya tidak terencana, artinya tiba-tiba begitu anak melanggar peraturan atau melakukan pelanggaran, kita langsung kasih hukuman. Misal, tidak memakai sepatu berwarna hitam, kita langsung kasih hukumannya, kamu tidak boleh memakai sepatu untuk 1 hari ini. Tanpa tiba-tiba, tidak terencana. Anak murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Kedua, hukuman itu guru bersifat satu arah, cuma dari gurunya saja, tidak ada dari muridnya. Hanya gurunya yang bertindak, memberikan, murid hanya menerima saja. Murid hanya menerima apa yang diperintahkan oleh gurunya tersebut, tanpa melalui kesepakatan. Tidak sempat mendengar alasan anak murid, ya, tidak sempat mendengar keluhan dari anak murid tadi, kenapa dia tidak pakai sepatu hitam. Tidak sempat, kita langsung memponisnya saja. Kalau kamu tidak pakai sepatu hitam, berarti untuk 1 hari ini di sekolah kamu tidak dibolehkan pakai sepatu. Kita tahan sepatunya. Nah, itu contohnya. Cuma satu arah, cuma dari kita sendiri, tidak mendengarkan alasan. Mungkin ada alasan anak itu tidak pakai sepatu ini karena basah atau karena sobek atau segala macamnya. Tidak mendengar apa-apa alasan. Ketiga, anak disakiti berupa fisik maupun psikisnya oleh suatu perbuatan atau kata-kata kita. Jelas dari contoh yang saya kasihkan tadi, jelas. Yang pertama, mereka akan merasa malu, ya. Yang kedua, fisiknya dia tidak pakai alas kaki. Kalau mentalnya pastilah psikisnya
sakiti. Ini dia hukuman. Konsekuensi. Kalau konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Saya langsung saja ke contoh, kalau materinya bisa dibaca. Contohnya, anak datang terlambat. Konsekuensinya yang bisa kita berikan adalah kamu nanti nak terlambat juga ya istirahat, selesaikan tugas atau ketertinggalan pelajaran yang tadi. Ibu tunggu nanti tugasnya di kantor. Ini ada ya. Konsekuensi dia melakukan pelanggaran itu, kita beri konsekuensinya dia tinggal dulu di kelas, tidak sama istirahatnya dengan teman-temannya yang lain. Jadi ada kesepakatan. Apabila anak tersebut melakukan pelanggaran, ada kesepakatan dua arah antara guru dengan peserta didik. Itu bedanya. Kemudian restitusi. Inilah yang diharapkan sekali. Ternyata untuk menegakkan disiplin positif di sekolah itu melakukan restitusi, yang mana artinya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini cara mengatasi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik kita. Seharusnya yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara itu adalah melakukan restitusi, minimal konsekuensi, jangan sampai hukuman. Kalau dengan konsekuensi ini kita mengajak anak dulu, kita betul-betul ajak dia berdua, bercerita dulu, jangan sampai tanyakan dulu apa sih pelanggaran tadi, tidak. Kita amankan dia dulu, nyamankan dia dulu dengan kita, baru kita masuk ke topik permasalahan. Biarkan dia bercerita kenapa dia melakukan pelanggaran tersebut, apa alasannya. Biarkan dia curhat dulu sama kita. Nanti baru kita, seandainya kamu buat demikian, apa yang perlu kamu perbaiki. Sadarkan dia apa yang sudah mereka langgar. Tahu nggak dia peraturan apa, nyadar nggak dia peraturan apa yang mereka langgar. Nah ini memang butuh kesabaran kita seorang guru. Ini yang pelan-pelan mudah-mudahan SD Ibu ini bisa melaksanakan itu untuk kedepannya, sehingga anak yang melakukan pelanggaran kesalahan itu tidak merasa dihakimi, tidak merasa berkecil hati, dan tidak merasa, dan bisa mereka itu kembali ke teman-temannya yang tidak melakukan kesalahan. Itu yang diminta restitusi. Baik, dari penjelasan yang tadi, mulai dari hukuman, konsekuensi atau sanksi, dan tes pemahaman. Ini kasus nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat yang dibuat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Disuruh anak itu membuat, Mbak, karena kamu terlambat, buat 100 kali kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi, sampai 100 kali. Ini apakah hukuman, konsekuensi, atau sanksi? Sanksi atau konsekuensi, sama aja. Mana? Hukuman. Baik, coba kita lihat apakah sampai membuktikan apakah itu hukuman, apa itu sanksi atau konsekuensi. Kita tengok. Iya. Atau konsekuensi. Sanksi dengan konsekuensi itu sama, konsekuensi itu sama. Kenapa demikian? Karena dia datang terlambat, konsekuensinya dia harus menulis, saya tidak akan datang terlambat lagi. Saya tidak akan datang terlambat lagi. Ya. Yang kedua,
Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Lari. Hukuman, Ropi hukuman. Siap. Sanksi, terus hukuman. Kumis. Karena dia datang terlambat, kamu lari. Oke. Hukuman, sanksi, hukuman, sanksi. Baik, supaya membuktikan MGN juga hukuman. Tidak ada konsekuensinya di sana. Kenapa? Antar lambat, lari. Ya. Kalau ini ada dia menyadarkan dulu. Otomatis dia kalau yang kepala tadi dikatakan konsekuensi, dia harus menulis saya akan tidak datang lagi. Ada korelasinya, ada hubungannya. Kalau itu kan tiba-tiba, begitu anak terlambat, lari itu. Jadi itu hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Oh, sanksi. Hukuman. Pak Kusri sanksi. Ropi hukuman. Hukuman, tulis hukuman. Sama nomor 2 hukuman. Jam berapa salah Pak Kusri? Ternyata hukuman. Gak ada juga hubungannya dia pakai masker dengan harus push up. 4. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Sanksi. Hukuman. Apa? Ya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ayo sanksi. Sampai konsekuensi atau sanksi sama saja. Mulai memahami ada korelasinya. Supaya membuktikan, karena dia mencoret ini, konsekuensinya harus membersihkan. Oke. Ada korelasinya dengan perbuatan dan perintah dari guru. Nih, yang nomor 5. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman, sanksi, hukuman. Bu El, hukuman supaya membuktikan salah kau tenang, kehilangan 10 menit yang istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Hukuman, sanksi. Sanksi. Supaya membuktikan sanksi. Ya, ada konsekuensinya, dia datang terlambat 10 menit diganti 10 menit. Kemudian berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Jelas sekali ya, hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena kesenggol pada saat belajar. Sanksi. Sampai di sini cukup ya, bisa dipahami. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Ini gawat nih, dihukum sama penghargaan. Tindakan memberikan penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Ini juga yang pada awalnya saya membaca ini atau mempelajari ini, ternyata penghargaan itu
dianggap sama dengan menghukum seseorang. Ya. Yang pertama, pengaruhnya adalah jangka pendek dan jangka panjang. Perhargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam waktu jangka pendek. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Orang yang berusaha berhenti merokok contohnya, atau orang yang berusaha diet menguruskan badan, bila diberi penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Ya, karena cuma untuk mendapatkan penghargaan yang sudah dapat akhirnya balik lagi, tidak terkontrol kembali. Karena ada motivasi cuma untuk mendapat penghargaan. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Penghargaan menciptakan persaingan di kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Ini kita selama ini menganggap penghargaan persaingan di kelas itu bagus supaya memacu anak-anak untuk mendapat atau menuju hal yang dapat juara atau hal yang lebih baik. Tapi ternyata untuk anak-anak yang lain merasa cemas, apalagi untuk meraih penghargaan juara 1. Untuk anak yang juara 2, juara 3 merasa cemas sampai tidak ya, dapat tidak ya. Ini juga merusak hubungan. Yang selanjutnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas dan penghargaan menghukum. Kata menghukum di sini, mereka tidak mendapatkan penghargaan, merasa terhukum apabila penghargaan yang dia dapatkan tidak stabil, dia dapatkan terus menerus. Jadi merasa terhukum karena penghargaan. Kemudian ini keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Dari ilustrasi yang di bawah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Di sana ada keyakinan apa yang diharapkan? Kalau memakai helm, pastilah keyakinan tentang keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Di sana ada, dengan memakai masker itu kita yakin akan ada kesehatan yang kita dapatkan. Dengan kita memakai helm, kita yakin akan terjaga keselamatan kita saat menaiki motor. Ini maksudnya. Makanya bukanlah peraturan kelas. Ternyata selama ini saya menganggap peraturan kelas itu sama artinya dengan keyakinan. Ternyata tidak. Keyakinan itu adalah sesuatu hal yang betul-betul kita ya, keyakinan itu adalah betul-betul yang kita yakini itu betul-betul ada manfaatnya bagi kita. Kalau peraturan tinggal di peraturan saja, kita tidak mengalami apa sih keyakinan yang sama yang kita yakini dari peraturan-peraturan yang ada. Makanya mengapa keyakinan kelas atau mengapa tidak peraturan kelas saja? Dari contoh yang dua ini, nilai-nilai keselamatan dan kesehatan ini disebut dengan suatu keyakinan, nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Itu betul atau baik untuk semua orang, baik itu dari sukunya, dari negara, atau bahasa, atau agama apapun. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Ini. Kemudian lagi pembentukan keyakinan kelas. Ini caranya yang pertama adalah keyakinan kelas itu
berupa pernyataan universal. Kemudian lagi, keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Kita sepakati dengan anak-anak di dalam kelas apa saja keyakinan atau yang bisa anak-anak lakukan dalam kelas itu yang disepakati antara kita dengan peserta didik. Yang membuat itu adalah kita serahkan kepada peserta didik kita. Jadi berharap kalau sudah mereka yang membuat, berharap mereka juga enggan untuk melanggar. Ya, karena ide itu bukan hanya dari gurunya, bukan gurunya yang mengharapkan, diharapkan dia yang membuat, dia yang harus melakukannya atau mematuhinya. Ini dia keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas yang dibuat itu cukuplah atau sepakat dulu 2 jadi, 5 paling banyak jadi. Jadi kalau sudah dibuat demikian, kalau kira-kiranya sudah terlaksana, bisa dirubah. Bukan hanya di awal tahun aja kita buat kesepakatan kelas, tidak. Tapi misalnya dalam observasi kita dalam 1 bulan atau dalam 1 semester, mereka sudah berubah, sudah terbiasa, bisa kita buat kembali keyakinan kelas yang lain lagi. Apa saja lagi keyakinan atau kesepakatan kelas yang harus anak-anak biasakan. Misal, Bu datang tepat waktu di saat pembelajaran. Misal, kalau mereka sudah tidak ada lagi yang terlambat, boleh ditukar, boleh dirubah kembali. Berarti itu sudah pembiasaannya sudah berjalan dengan baik. Kemudian lagi contohnya, tidak berada di dalam kelas saat istirahat. Kalau memang dia sudah teratur, jam istirahat sudah dengan tertib, dia keluar tidak bermain lagi di dalam kelas, kita boleh menukarnya kembali dengan keyakinan yang baru. Ini maksudnya keyakinan itu pembiasaan yang bisa dilakukan anak-anak kita, terutama di dalam kelas. Kalau di dalam kelas sudah terbiasa teratur, diharapkan di lingkungan sekolah sudah dimulai dari kelas kita masing-masing dulu. Cara membuatnya itu. Cara membuatnya kita serahkan sama mereka. Apa sih yang mereka inginkan untuk ke arah yang lebih baik. Diharapkan kesadaran di sana muncul dari dalam diri anak tersebut. Prosedurnya ini juga ada saya buatkan, kalau Bapak Ibu mau nanti slide-nya saya bagi. Mempersilakan murid, warga sekolah untuk mencurah pendapat. Ini dia hasil dari pembuatan keyakinan kelas kami kemarin. Ini masing-masing siswa itu saya beri kertas, mereka bebas menuliskan apa saja keyakinan yang akan mereka sepakati. Nah, kadang-kadang kan tidak semua ya anak bisa mengungkapkan pikirannya, pendapatnya. Kadang-kadang melalui tulisan lebih kreatif lagi mereka menuliskan. Jadi mereka bebas. Ada yang bicara langsung, ada yang Bu saya tulis aja Bu. Nah, jadi mereka yang buat sendiri. Jadi nanti kita sebagai guru bisa menanyakan, kalau dia melanggar, apa kemarin yang kita buat? Nah, apakah tidak malu? Tanyakan perasaannya. Apa yang mereka buat? Kalau dilanggar malu tidak? Apa perasaannya? Malu Bu. Jadi diharapkan dengan demikian pembiasaan itu berjalan dengan baik. Kemudian lagi ini, kebutuhan dasar manusia. Ini dasar sekali nih. Ini juga yang diperlukan oleh peserta didik kita. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup ini mulai dari sandang, papan, pakan, segala macamnya. Yang kedua, mendapatkan kasih sayang. Ini juga sangat diperlukan oleh peserta didik kita di sekolah ini, terutama di kelas. Ya, dapatkan kasih sayang. Kadang-kadang anak-anak itu membuat pelanggaran, melanggar aturan di sekolah ini karena kadang-kadang mereka butuh perhatian kita, butuh kasih sayang kita, butuh dia diperhatikan secara individu
lucu sama kita di kelas itu. Maka dia bertingkah atau melakukan pelanggaran. Kedua, mereka butuh kesenangan. Semua orang ini bukan peserta didik aja. Kita pun sebagai guru juga butuh kesenangan. Yang keempat, kebebasan. Ya, ini juga kebutuhan dasar manusia mendapatkan kebebasan atau merdeka. Yang kelima, penguasaan, mendapatkan pengakuan dari orang lain. Kadang-kadang anak itu sudah buat bagus, tapi kita tidak mengapresiasi, artinya tidak memberikan pengakuan. Dia ingin diakui, apa yang dia buat itu ingin dihargai. Pada kadang-kadang cuma kasih jempol saja sudah membuat motivasinya meningkat. Atau kadang-kadang, yuk kita tepuk tangan untuk anak-anak yang sudah berani mempresentasikan hal-hal yang kecil itu menurut kita ternyata diteliti membuat dampak yang sangat besar terhadap peserta didik. Ini ya, 5 dasar kebutuhan manusia. Kemudian lagi 5 posisi kontrol. Ini ada 5. Yang pertama penghukum. Saya tanya dulu, kira-kira Bapak Ibu SD 002 Ibu ini pada di posisi mana kira-kira? Apakah di posisi penghukum dia ada 5? Pertama penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Kira-kira kalau kita lah sekarang ini rata-rata kalau dirata-ratakan di posisi 1, 2, 3, 4, 5, 1. Yang lain, apakah di 1 semua? Tidak ya. 2 sebagai pembuat rasa bersalah. Baik. Penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang tepat untuk menekan murid lebih dalam lagi. Ya, ini sebagai hukum saya juga merasa selama ini saya tidak sebagai penghukum, ternyata dengan mempelajari ini mudah-mudahan melangkah satu-satu sampai ke tahap 5. Yang diharapkan kita sebagai guru itu adalah sebagai manajer. Ya, penghukum nada suaranya tinggi, jelas ya. Menghukum itu dengan rasa marah, kesal, tidak terkontrol lagi. Kemudian ada yang menunjuk, ada dengan mata melotot kita. Inilah seseorang sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, rendah diri. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang yang disayangnya. Seperti contoh saya berikan, misalnya ada anak murid di kelas kita itu melakukan pelanggaran, ada yang kita buat tidak kasihan dengan orang tua kalian, udah biayai, udah ini, atau tidak kasihan dengan ibu sudah habis suara ibu, sudah kita juga dengan lembut. Jadi membuat anak itu seolah dialah yang paling bersalah, dialah yang tidak berguna. Apalah ya saya ingin bikin orang lain sedih, bisa ya. Kalau anak itu menyadarinya, ini juga harus dihindari kata-kata yang menyedihkan. Atau apakah kasihan dengan ibu dari tadi, kerongkongan udah kering, suara udah habis, kamu juga masih juga buat pelanggaran, masih juga tidak mau mengikuti ibu. Itu membuat anak-anak merasa bersalah. Kemudian teman, ini mungkin saya sebagai penghukum kadang-kadang juga sering melakukan sebagai teman. Kadang saya begitu akrabnya dengan anak-anak murid. Sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol muridnya melalui persuasi.
artinya dengan ajakan. Ya. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Negatifnya, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak itu ibu teman saya, bu, ternyata ini ya, dia menganggap kita teman. Apabila dia dikecewakan, nah dia nih, murid merasa dikecewakan, tidak lagi mau berusaha, dan anggap kawan lain, kawan oleh bu. Ya, ini posisi sebagai teman. Keempat, pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku-perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Minimal diharapkan kita ini sebagai pemantau berjalan sesuai dengan aturan dan konsekuensi yang ada di sekolah kita. Yang terakhir, ini puncaknya yang diharapkan sekali di saat tadi sebagai posisi penghukum, konsekuensi atau sanksi, restitusi, ini lawannya manajer. Kalau sudah kita lakukan restitusi, berarti kita sudah melakukan posisi manajer. Manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ini cara melakukan posisi manajer ini dengan cara restitusi. Nanti ada bagaimana sih melakukan restitusi, ada 3 tahapan. Sekarang pemahaman tentang posisi kontrol yang 5 itu. Bisakah dipahami dengan ini? Dengan contoh-contoh kasus ada 4. Saya kecewa sekali dengan kamu. Apakah sebagai teman, pembuat bersalah, penghukum, pemantau, manajer? Sebagai teman, kata Bu Yul sebagai teman. Bu Ropi, kan posisi kontrolnya ada 5 tadi tuh. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, ada sebagai manajer. Kalau kalimatnya seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Buat rasa bersalah. Bu Yul sebagai teman. Pak Lusri, rasa bersalah. Sampai mengertikan harus ditulis. Ya, pembuat rasa. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Ini tentang bukan posisi kontrol lagi, tentang kebutuhan manusia tadi ada yang ada bertahan hidup, kasih sayang, kesenangan, kebebasan, dan penguasaan atau diakui orang lain. Ibu kejar aku karena ibu sayang aku. Kesenangan. Kesenangan. Mari kita tengok cinta dan kasih sayang. Lagi, yang ketiga, aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kerja aku. Ini apa nih? Apakah bertahan hidup? Apakah kasih sayang? Apakah kesenangan, kebebasan, pengakuan? Aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kerja aku. Yo, kesenangan. Ada 5 tadi, itu bukan dasar nih. Pengakuan. Ada yang jawab kesenangan, ada yang jawab pengakuan. Baik, sampai mempertegas MJN. Perasaan dia ingin diakui kan? Karena apa katanya kuncinya? Aku hebat kan? Dia ingin diakui oleh gurunya. Kalau dia
bisa bikin ibu guru kejar aku. Ingin diakui kehebatannya oleh jadi penguasaan. Yang terakhir, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Apakah bertahan hidup, kebebasan, kasih sayang, kesenangan, kebebasan. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Bertahan hidup, kebebasan. Baik. Iya, kebebasan. Dia ingin kebebasan. Dia jangan itu terus katanya. Ada dong yang lain katanya. Dia bebas untuk memilih. Baik. Ini lawan dari seorang manajer. Manajer itu kalau kita sudah di posisi manajer, sebaiknya kita menghadapi anak yang melanggar peraturan itu melakukan segitiga restitusi. Yang pertama sekali, menstabilkan identitas. Kita panggil anak yang melakukan kesalahan tadi, pelanggaran tadi, kemudian kita stabilkan dulu. Ya, kalau dia berkelahi pelanggarannya, stabilkan emosinya dulu. Jangan dalam keadaan emosi yang tinggi kita sudah mencercamnya dengan berbagai pertanyaan. Kita stabilkan dulu. Kemudian diharapkan menstabilkan anak itu bukanlah di depan majelis guru ternyata. Misal, siapa yang bertugas untuk menangani kasus itu, cukup ibu atau bapak guru itu aja yang menangani. Tidak boleh dilakukan di depan majelis guru. Boleh ambil dia ke ruangan kepala sekolah, boleh di dalam kelas. Pokoknya tidak ada teman yang lain, tidak ada guru yang lain. Ini menstabilkan identitas. Apa yang kita lakukan selama ini? Kadang-kadang saya kalau salah lakukan selama ini. Ternyata sudah melalui pendidikan ini, sudah melalui mendapatkan materi ini, saya banyak berpikir ternyata apa yang dibuat selama ini sudah sekian tahun mengajar banyak salahnya. Ternyata kita menangani anak itu menurut kita dihadapkan dengan majelis guru yang banyak sudah sesuatu hal yang buat efek jerah berharap anak itu ternyata tidak. Dibuktikan juga sampai sekarang bertahun-tahun tidak ada perubahan. Tahu-tahu kita melakukan ternyata tidak ada hal-hal yang baik untuk kita. Ini stabilkan dulu. Kalau dia lagi emosi, redakan dulu emosinya. Kalau lagi di saat keadaan menangis, diamkan dulu, bercerita dulu. Kemudian validasi tindakan yang sama. Setelah dia stabil, otomatis anak itu mau mengungkapkan kenapa alasan-alasan dan alasannya dia melanggar tersebut. Tanpa kita tanya pun dia udah langsung bercerita. Kita tinggal mengarahkannya saja, menanyakan semakin. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, memenuhi kebutuhan dasarnya. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ini, misal dia terlambat. Kenapa kamu terlambat itu? Mungkin ada alasanmu yang terlambat. Coba kasih tahu ibu. Atau mau gak bercerita dengan ibu? Kenapa kamu terlambat? Atau kenapa lari? Ibu pengen tahu nih, apa sih membuat kamu meninju atau berkelahi dengan si A? Boleh gak cerita sama ibu? Setelah distabilkan, ya, otomatis anak tadi langsung mau bercerita karena dia sudah nyaman dengan ibu gurunya atau bapak guru yang menangani kasusnya itu. Terakhir, menanyakan keyakinan. Apakah berkelahi itu sesuai dengan keyakinan atau peraturan sekolah kita? Pasti anak dengan dengan jujurnya, dengan kesadarannya pasti mengatakan tidak bu atau tidak pak, pasti gitu ya. Apakah terlambat itu sesuai dengan peraturan kita atau keyakinan kita, atau aturan yang ada di sekolah kita ini apakah sesuai? Pasti mereka nanti jawabnya tidak. Kalau tidak sesuai,
harus bisa berubah agar pelanggaran ini tidak terulang lagi sama kamu. Nah, inilah dia yang menanyakan keyakinan atau peraturan-peraturan yang ada di sekolah kita. Makanya disuruh kita membuat keyakinan kelas dulu. Kalau anak sudah terbiasa di kelas dengan kebiasaan yang baik, budaya positif yang baik, diharapkan untuk lingkungan sekolah dia juga bisa berbuat baik. Ini saya akan bagikan sama Bapak Ibu budaya positif penerapan saya selama beberapa bulan ini di sekolah saya, di sekolah ini, terutama di kelas saya dulu. Ini yang kami lakukan waktu tanggal berapa kemarin. Sebelum kita adakan pembentukan keyakinan kelas, ya, dari awal pembelajaran saya ambil waktu sebentar. Tapi selama ini saya sudah buat juga, walaupun belum belajar ini sudah buat juga, tapi tidak begitu melibatkan cepat-cepat saja. Apa nih peraturan kelas kita? Itu bu, gitu aja. Sekarang lebih terstruktur sesuai dengan materi yang saya sampaikan tadi. Saya izinkan anak-anak berpendapat, baik secara langsung maupun dengan tulisan. Ini saya bagikan bentuk kertas post-it. Kemudian ada juga anak itu secara langsung, gak pakai tulisan lah bu, saya ngomong aja langsung. Apa kesepakatan kita? Ada juga yang bu lihat tulis bu. Nah, jadi mereka semuanya memberikan masukan apa saja kesepakatan yang harus mereka sepakati, yang harus mereka patuh terhadap apa yang mereka buat. Ini dia kesepakatan kelas. Kemudian pembiasaan budaya 5S. Ini pembiasaan budaya 5S ini pembiasaan budaya 5S yang saya lakukan, mudah-mudahan konsisten. Sebelum masuk kelas saya tegur sapa senyum dulu dengan anak-anak. Kebiasaan berbaris sebelum masuk ke kelas. Di sana kita bisa mengkondisikan anak sudah betul-betul siap menerima pelajaran mulai dari luar. Dari luar ini kita sudah bisa memberikan masukan apabila mereka tidak memakai pakaian rapi, mereka rapikan dulu di luar. Atau ada lagi anak-anak yang tidak sesuai atributnya sesuai dengan hari yang ditetapkan, kita sudah bisa menegurnya di luar. Jadi begitu masuk ke dalam kelas tidak ada lagi membahas itu, kita langsung masuk ke materi belajar. Sudah disiapkan anak-anak dari luar. Kedua, manfaat berbaris dari luar itu juga bisa mengeratkan hubungan, ya. Ya, ada yang milih senyum, ada yang milih tos, ada yang milih salaman, ada yang milih peluk, ya. Yang selama ini rata-rata yang merangkul itu perempuan, sekarang sudah ada juga laki-laki
mau dirangkul sama ibu dan bapak guru. Ini juga bentuk kita menjalin hubungan yang baik dengan atau pendekatan kita terhadap peserta didik kita. Jadi itu yang saya lakukan. Kemudian yang ketiga, melakukan segitiga restitusi. Praktek segitiga restitusi yang saya lakukan di ini segitiga restitusi saya lakukan kemarin. Kebetulan memang begitu anak itu melanggar, saya melakukannya dengan cara melakukan segitiga restitusi. Ini contohnya. Nggak kenal ya? Kalau saya tugaskan di kata sedang baik, lalu saya sampaikan kepada teman tersebut. Dia Bila tadi Ibu perhatikan di saat pelajaran PPKN kamu bermain dan beraktivitas. Bermain itu boleh saja, tetapi harus tahu tempat dan waktu untuk bermain. Nah, ini namanya menstabilkan identitasnya. Nah, tadi dilihat kamu bermain besar. Ya, kita panggil berdua saja, tidak di depan ada banyak majelis guru. Seperti jam istirahat bisa kita gunakan untuk bermain dan mengobrol dengan teman. Sekarang Ibu ingin tahu kenapa kamu berbuat demikian. Mereka kembali mengajarkan Bu, kalau saya tugaskan di kata sedang baik, lalu saya sampaikan kepada teman tersebut. Oh gitu, kamu melakukan itu pasti ada alasannya. Sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu lempar kertas di saat jam pelajaran apakah sudah sesuai dengan keyakinan atau kesepakatan kelas kita? Menurut kamu keyakinan atau kesepakatan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati dan menghargai warga kelas telah kami pukul. Menurut kamu sikap saling menghormati dan menghargai itu penting tidak? Mungkin Bu, Baik, menurut kamu penting, keyakinan apa yang harus kamu lakukan di saat mengikuti pelajaran? mengikuti pelajaran dengan serius, tidak bermain dan tidak melakukan hal benar. Ya, tepat sekali jawaban tindakan kamu Nina. Sekarang silakan kamu kembali. Jadi untuk kedepannya mudah-mudahan dari materi yang saya sampaikan pada hari ini kita sama-sama memperbaiki apa yang selama ini sudah mengakar pada sekolah kita, cara menerapkan disiplin positif. Mudah-mudahan dengan materi yang saya paparkan tadi bisa merubah atau melangkah ke arah yang lebih baik lagi. Tahap per tahap mudah-mudahan semuanya apa yang kita lakukan itu berasal dari dalam diri kita. Motivasi yang berasal dari dalam diri, bukanlah motivasi yang berasal dari luar. Jadi diharapkan apabila motivasinya itu datang dari dalam diri kita, mudah-mudahan apa yang kita inginkan, apa yang ingin kita capai dalam budaya politik sekolah bisa terwujud ke depannya. Jadi demikian pemaparan pemahaman saya terhadap materi budaya positif di sekolah. Sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu semua, terima kasih sudah mau hadir, sudah mau menyaksikan atau menyimak apa yang sudah saya sampaikan di sini. Saya juga mohon maaf atas segala kekurangan atau atas segala
materi yang dia sampaikan itu kurang berkenan atau masih banyak kurangnya, mari kita belajar bersama-sama. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.